Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya, sahabat Islamnya channel. Semoga Anda sehat walafiat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya serta penuh keberkahan segala aktivitas. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daruin. Di video kali ini kita akan membahas tentang idgham, yaitu idgham bila guna, idgham tanpa guna, yang mana di video kemarin yaitu kita telah bersama-sama menyimak idgham ma'al guna, idgham biguna, idgham yang memakai guna, yang mana idgham ma'al guna terdiri dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Sekarang idgham bila guna, idgham tanpa guna, yaitu hurufnya 2, lam dan ro. Kita lihat contoh-contoh idgham bila guna. Contoh-contoh idgham bila guna: ketika nun mati di dalam 2 kalimah, sama tanwin juga di dalam 2 kalimah, bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu yang pertama lam, yang kedua ro. Jika nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu menghadapi huruf lam ataupun huruf ro, maka hukumnya idgham bila guna, idgham tanpa guna. Begitu sahabatku. Kita langsung aja ke contohnya, yaitu bila mana nun mati di dalam 2 kalimah bertemu dengan huruf lam, maka diidghamkan, maka dimasukkan nun sukun, nun mati ke lam itu. Cara membacanya tanpa guna. Ketika memasukkan nun ke lam itu tanpa guna, tanpa memasukkan suara ke pangkal hidung, sahabatku. Begitu ya. Di sini ada contoh, yaitu walakin la ya'lamun. Walakin satu kalimat, la ya'lamun 2 kalimat ya. Ketika kita membaca walakin la ya'lamun, nun sukun, nun mati diidghamkan, dimasukkan ke lam ya, dimasukkan ke lam. Jadi nunnya tidak dibaca, sahabatku ya, walaupun dalam segi lafadznya, walaupun dalam segi hurufnya ada kelihatan nun sukun ya, kelihatan nun mati, walaupun kelihatan tapi dianggap tidak ada, begitu ya, dianggap tidak ada. Bagaimana cara membacanya? Walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun, walakil kil, walakil. Nah, ini panjang sebetulnya ya, lamnya, lam ini panjang. Walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun. Ketika kita memasukkan nun ke lam,
ya. Ketika memasukkan nun ke lam berarti lamnya tasydid. Tasydid seolah-olah lamnya dua, ya. Di video yang kemarin tasydid itu seolah-olah merangkap, begitu ya. Seolah-olah merangkap, seolah-olah lamnya dua. Nunnya tidak dibaca sahabatku ya. Nun sukunnya tidak dibaca karena dimasukkan ke lam. Yang namanya dimasukkan tidak kelihatan. Walakil nah itu lam yang awal. Walakil yang dilepas ya. Walakil, nah itu lam yang awal. La ya'lamun, nah lam yang kedua. La ya'lamun, begitu sahabatku. Nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf lam, idgham bila guna, idgham tanpa guna, idgham tanpa memasukkan suara ke pangkal hidung sahabatku. Dilanjut tanwin. Bila mana tanwin menghadapi bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya yaitu idgham. Idghamnya idgham bila guna, idgham tanpa guna, begitu sahabatku. Sini adalah paus yauma izin la khabir, yauma izin la khabir, yauma izin la khabir, yauma izin la khabir. Nah, ketika tanwin bertemu menghadapi huruf lam, maka tanwin ini dimasukkan ke lam. Hakikatnya tanwin kan berasal dari nun mati ya, dari nun sukun, begitu. Masih ingat sahabatku? Tanwin itu hakikatnya atau berasal dari nun sukun, an in un, ban bin bun, tan tin tun, ya kan? Ada nun sukun, nun mati belakangnya kan. Tun ketika bun, ketika kita mengucapkan bun terdengar ada nun sukun, ada nun mati, ya. Begitu ya. Ada di dalam bacaannya, tidak ada dalam tulisannya, itu tanwin. Ketika kita membaca yauma izin, zin, nah itu ada nun sukun sahabatku, tanwin. Zin, nah itu tanwin kan. Yauma izin itu tanwin. Hakikatnya tanwin itu atau berasalnya tanwin itu dari nun sukun, nun mati, yauma izin. Nah, nun sukunnya dimasukkan ke lam, itu tanwinnya dimasukkan ke lam ya. Begitu. Tanpa guna. Yauma izil seolah-olah lamnya dua, merangkap ya, seolah-olah lamnya dua, merangkap. Lam yang pertama yauma izil la khabir, lam yang kedua. Mudah-mudahan paham sahabatku. Selanjutnya yaitu nomor kedua dari idgham
bila guna, yaitu huruf ro. Huruf ro itu termasuk salah satu dari idgham bila guna, idgham tanpa guna, idgham tanpa memasukkan suara ke pangkal hidung, sahabatku. Kita lihat di sini nun sukun, nun mati dalam dua kalimat bertemu dengan huruf ro, ya, menghadapi huruf ro, maka dibaca idgham, idgham, masukkan nun mati nun sukun itu ke ro, itu bila guna, tanpa guna, tanpa memakai guna, tanpa mendengung, begitu sahabatku. Min robbihim, min robbihim, kita idghamkan tanpa guna ya. Mir, 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 ro-nya seolah-olah dua. Mir robbihim, mir rob, mir rob, mir robbihim, mir robbihim, begitu ya sahabatku, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke tanwin. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ro, tanwin bertemu dengan huruf ro, maka idgham. Kali masukkan si mbaknya itu ke ro, bunnya itu ya, tanwinnya masukkan ke ro, itu seolah-olah ro-nya dua, tasdid. Tanwin itu berasal dari nun sukun, berasal dari nun mati. Sawabun, ketika kita mengucapkan sawabun, maka terdengar bunyi nun sukun, maka terdengar bunyi nun mati. Sawabun, ya, seolah-olah nunnya sukun, betulkah? Sawabur rahim, sawabur rahim, sawabur rahim, sawabur rahim. Bagaimana keterangan idgham bila guna, idgham tanpa guna itu hurufnya dua, lam dan ro. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal menyebutkan bahwa huruf idgham bila guna, bahwa huruf idgham tanpa guna itu ada dua, yaitu lam dan ro. Ngaji santuy ya, ngaji santuy sambil nauzuman. Kita mari sama-sama bernauzuman. Wasani idghamun bi ghairi guna filami warra summa karirona. Sekali lagi. Wasani idghamun bi ghairi guna filami warra summa karirona. Kaduana idgham tema keguna dina lamro bulak balik sing marena. Sekali lagi. Kaduana idgham temake guna dina lam ro bulak balik sing marena. Yang kedua, hukum idgham tanpa guna. Ulangi lam dan ro biar betah.
Yang kedua, hukum idgham tanpa guna, ulangi lam dan ro biar betah. Begitulah sahabatku, untuk video kali ini membahas tentang idgham bila guna, idgham tanpa guna. Insyaallah kita di next video kita akan membahas tentang hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Demikianlah sahabatku, semoga saja Allah mudahkan, Allah pahamkan belajar kita untuk pemula, tajwid pemula ya, belajar tajwid beserta contohnya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.